Baik, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang, Pak Aki beserta teman-teman yang saya kasihi. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai tugas biosistematika kelas B, yaitu resume perbandingan Monera dengan Protista. Perkenalkan, nama saya Pamela Verita Setiawan, NPM 19080-2030. Nah, perbandingan Monera dengan Protista. Pertama kita lihat dari beberapa parameter, seperti struktur sel, kemudian membran inti sel, ukuran, alat gerak, habitat, kemudian kita bisa lihat dari hidupnya seperti apa, klasifikasi, kemudian contohnya. Nah, kita lihat dulu dari struktur sel nih. Monera itu memiliki struktur sel uniseluler. Kalau protista itu bisa uniseluler maupun multiseluler, di mana uniseluler itu merupakan makhluk hidup bersel satu, sedangkan multiseluler makhluk hidup bersel banyak. Kemudian kita bisa lihat dari membran inti sel. Nah, Monera ini tidak memiliki membran inti sel, sedangkan protista memiliki membran inti sel. Kemudian kita bisa lihat dari reproduksi Monera. Monera itu bisa berproduksi secara aseksual dan seksual, dan protista itu juga sama bisa aseksual dan juga bisa seksual. Kemudian secara ukuran, Monera itu memiliki ukuran 0,7 hingga 1,3 mikron, sedangkan protista itu ada dua nih, ada yang mikroskopis dan makroskopis. Kalau makroskopisnya itu sekitar 60 mikron. Kalau mikroskopisnya itu sekitar 5 mikromikron sampai 3 milimikron. Nah, sampai 3 milimikron. Nah, kalau kita bisa lihat, habitat dari Monera ini itu bisa di semua habitat bumi. Jadi, dari yang ekstrim sampai dia yang nggak ekstrim pun dia bisa seperti itu. Nanti kita bakal lihat di contoh lebih detail yang aku bakal kasih, karena di situ menunjukkan bahwa Monera ini bisa hidup di tempat yang ekstrim. Kemudian kalau protista itu dia bisa sebenarnya hidup di tempat di habitat manapun di bumi ini. Hanya saja dia memang lebih banyak hidup di perairan atau akuatik seperti itu. Nah, kalau hidupnya tuh sebenarnya keduanya tuh sama-sama bersolitar dan berkoloni. Bedanya ketika Monera ini bersimbiosis, sedangkan protista ini enggak. Protista itu hidupnya itu bisa sebagai parasit, bisa juga sebagai saprofit. Seperti kita tahu kan, kalau parasit itu memang merugikan karena dia bisa ngambil makan tuh dari sel inangnya, seperti itu. Kalau sifat Monera itu autotrof atau heterotrof. Sedangkan protista itu dia bisa berfotosintesis, jadi dia bisa memproduksi makanannya sendiri, jadi seperti tumbuhan. Kemudian dia juga holozoik dan juga bisa parasit. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau hidupnya dia itu kan berparasit, jadi dia memang bisa dompleng atau menempel di tumbuhan inang, sehingga dia tuh mengambil makanannya tuh dari situ, kayak gitu. Kalau klasifikasi dari Monera tuh ada dua. Ya tentu kalian sudah tahu, dia ada Archaebacteria dan ada Eubacteria. Sedangkan protista itu ada tiga, ada protozoa, ada Oomycota, dan juga ada alga. Nah, kalau contoh dari Monera itu ada Bacillus, ada Halobacterium, dan lain sebagainya. Kalau protista itu ada Amoeba, Euglena, alga hijau, terus dia juga ada Paramecium juga, gitu. Untuk tambahan protista tuh ada Pythium sp yang nanti akan saya perjelas, dan kemudian di Monera tuh juga ada Halobacterium salinarium gitu yang merupakan spesies dari Halobacterium seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai protista. Protista yang saya ambil itu adalah SP. Nah, Pythium sp ini sebenarnya jenisnya tuh banyak banget, tapi di sini saya ambil secara umum aja Pythium sp. Nah, kingdomnya, kayak saya bacakan klasifikasinya. Kingdom dari Pythium sp itu adalah Chroma violata, filum Heterocontovita, kemudian kelasnya Oomycetes, ordonya Phytiales, dengan famili Phytiaceae, dan genus Pythium. Nah, di sini spesiesnya yang saya ambil adalah Pythium sp secara umum. Nah, sebenarnya protista jenis ini, Pythium sp ini hidupnya itu menyebabkan banyak penyakit, bahkan di semua Pythium itu tuh dia menyebabkan penyakit. Nah, tapi untuk secara umum, Pythium ini menyebabkan penyakit pada tumbuhan, di mana dia itu merupakan penyakit rebah atau dumping off,
di biji yang sedang berkecambah. Nah, penyakit rebah ini merupakan apa sih? Penyakit rebah atau dumping off itu merupakan penyakit di mana leher akar itu mengalami pengecilan sehingga akar itu nggak mampu menopang batang tumbuhan tersebut. Nah, jamur ini tuh bisa tumbuh di mana sih? Jamur ini tuh bisa tumbuh di rumah kaca yang memang lembab gitu loh. Jadi memang penanganannya emang harus sangat-sangat berhati-hati dan juga sangat-sangat ekstra untuk tanaman yang ditanam di rumah kaca supaya tidak tumbuh bakteri ini kayak gitu. Kemudian pada Monera ini saya ambil Halobacterium salinarium yang merupakan bagian dari genus Halobacterium, merupakan spesies dari Halobacterium gitu. Nah, klasifikasinya tuh kingdomnya atau kerajaannya tuh Monera, kemudian filumnya Eucarchaeoia, kemudian kelasnya Halobacteria, ordonya Halobacteriales, familynya Halobacteriaceae, kemudian genusnya Halobacterium, dan tentunya spesiesnya adalah Halobacterium salinarium. Nah, penjelasannya apa sih di sini? Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa di Monera itu tuh di Monera itu tuh dia bisa hidup di dalam lingkungan yang memang ekstrim gitu. Nah, jadi di Halobacterium salinarium ini merupakan archaea yang hidup secara ekstrim, halofilik, dan dapat hidup di dalam nih. Ekstrimnya dia tuh bisa dilihat dari dia hidup di dalam kadar garam yang tinggi, kemudian dia juga bisa di radiasi yang super duper tinggi, kemudian juga tinggal di dalam kristal garam selama ribuan, bahkan selama ribuan hingga jutaan tahun. Jadi dia memang susah mati. Nah, archaea ini banyak ditemukan di ikan laut, kemudian ikan laut yang terutama ikan asin, kemudian salt lake atau garam laut, kemudian ada juga di garam kuno. Nah, mikrobia ini tuh bisa mengalami perubahan warna menjadi merah muda atau pink dalam medium agar-agar karena dia mengandung pigmen karotenoid gitu. Jadi dia bisa digunakan sebagai pewarna sebenarnya di industri yang memang membutuhkan pewarna, dia memang bisa digunakan sebagai pewarna seperti itu. Kemudian bidang industri farmasi dan dia tuh ada gunaannya. Kalau di protista yang khususnya Vitium sp tadi kan emang banyak banyak yang negatif ya memang dan hampir seluruhnya negatif menyebabkan kerugian gitu pada tanaman. Tapi kalau di Halobacterium salinarium ini dia menimbulkan hal positif gitu. Pertama, dari bidang industri farmasi dan kedokteran nih. Kita bisa lihat dia itu menghasilkan senyawa sebagai metabolit sekunder yang digunakan sebagai anti kanker. Memang sebenarnya masih di dalam tahap penelitian, namun memang dipastikan bisa seperti itu. Di bidang pangan, seperti kita lihat bahwa tadi kan dia terkandung di dalam ikan asin, terkandung dalam salt lake, yang memang itu bisa dipangkan gitu loh oleh manusia. Jadi memang ada kegunaannya di situ. Nah, kalau untuk lingkungan itu bisa digunakan sebagai indikator lingkungan karena itu tadi dia mengandung pigmen karotenoid. Nah, sekian merupakan presentasi resume perbandingan Monera dengan Protista dari saya. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa disampaikan lewat komentar. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.